Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Milenial. Selamat bergabung di channel Reporter Report on the Spot. Nah, kali ini saya SR Sregar sedang berada di acara silaturahmi pencinta anak cucu Masumi atau Masumi Reborn. Ya, kebetulan secara genetik kebetulan saya cucu dari salah satu pendiri Masumi dan pendiri Dewan Dakwah. Jadi ada acara ini saya juga ingin bergabung dan melihat seperti apa kegiatannya. Mungkin Sobat Milenial yang ada sekarang ini yang sedang Anda saksikan acara sekarang ini mungkin banyak yang belum mengetahui. Nanti saya akan coba sedikit memaparkan apa sih Masumi. Ya, dulunya nih partai besar, partai Islam terbesar. Ya, nanti saya akan coba menjelaskan lebih dalam lagi. Ya, sekarang mungkin saya akan mengajak sobat untuk melihat persiapan acara yang akan dilangsungkan pada pukul 9 sampai dengan selesai. Ayo kita lihat acaranya. Nah, ini kita lagi registrasi dulu Sobat Milenial. Isi absen. Saya sih sudah konfirmasi kemarin di WA, tapi memang harus isi juga tanda tangan di sini untuk bukti kehadiran mengikuti acara silaturahmi anak cucu Masumi pencinta. Menteri, sabar ya. Di slideshow ada foto Mbak saya enggak? Mbak? Kasman. Bekasi di mana? Di sini. Sebelah sini ya. Oke. Oke, Bekasi di sini. Ya. Bisa sini. Tapi Bapak dari media. Enggak, saya cucu. Oh ya, siap. Bogor sini. Tapi tinggal Di luar DKI di sini. Tapi saya memang kerja di media. Kasih, Ji. Kasih. Ya. Ya Nur Ali. Enggak saya. Ya, kita udah masuk di tempat acaranya. Nah, inilah suasana di dalam. Selamat datang kepada Kiai Haji Muhammad Al-Fatih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam dipakai koyo.
jawab salamnya lu. Buah semangka, buah kedondong, semangat dong. Kami ulangi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها. Bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, Bapak Muhammad Natsir melalui mosi integralnya telah menjadikan Indonesia hari ini menjadi negara kesatuan Republik Indonesia. Untuk itu mari kita khidmat bersama-sama mendengarkan dan sekaligus melantunkan lagu Indonesia Raya. Kekhidmatan orang yang menyadari betul bahwa lagu ini berdiri adalah karena semangat agama kita, agama Islam. Kepada hadirin dipersilakan, dimohonkan untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Dari titik tolak ini kita bersama saling bertawun. Takbir. Ikhwati fillah rahimakumullah. Pak Kiai tadi sedikit memberikan keterangan tentang penderitaan umat Islam India, Uyghur,
para kiai, para habaib, para asatidz, tokoh-tokoh nasional, para tamu undangan yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu tanpa mengurangi hormat kami. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur kita hanya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas semua nikmat yang telah kita terima, terutama nikmat iman dan nikmat Islam, juga nikmat kesehatan dan kesempatan, sehingga atas perkenannya kita pada hari ini bisa berkumpul di tempat ini. Selamat dan salam saya sampaikan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para keluarga dan para sahabatnya, dan insya Allah kita semua yang hadir di sini termasuk dalam golongan umat yang dapat syafaat nanti di akhir. Dalam kesempatan ini kami wakil panitia mengucapkan beribu-ribu terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu semua para undangan. Semoga kehadiran Bapak Ibu di sini mendapatkan balasan, dicatat sebagai amal baik oleh Allah Subhanahu. Dan juga kepada para muhsinin yang telah menyumbangkan sebagian hartanya agar sesegalanya kala ini semoga mendapatkan ganjaran pahala dan untuknya berlipat ganda. Jazakumullahu khairan katsira. Harapan kami atas acara ini adalah keluarga Masyumi agar kembali mengikat saudaranya lebih kuat lagi. Harapan kami yang nanti juga akan melahirkan semangat kejayaan Masyumi kembali. Allahu Akbar. Dan kami selaku panitia memohonkan pintu maaf yang selebar-lebarnya atas segala kekurangan-kekurangan kesalahan atas penyelenggaraan acara ini, dan juga kepada rekan-rekan panitia yang sudah bekerja keras bahu-bahu. Saya pribadi mengucapkan terima kasih, semoga Allah membalasnya. Akhirul kalam, jalan-jalan ke Bandung, jangan lupa membawa ambon. Mari kita dukung Masyumi Ribon. Para tokoh, sini ada Ustaz Muhammad Khotot, ada Pak Anwar Sanusi, ada Pak Aru, ada Pak Taufik Ismail, ada Pak Arada, Pak Abdullah, Pak Fuad Ansari, Kiai Abdul Rasid Abdul Syafi'i, Kiai Bolin, Bapak Makhtar Kamsa, Bang Beri Konsaidi, Bang Alfian Tanjung, Bang Alfian Damidin, Ustaz Jal tadi mana? Ustaz Jal, Ustaz Fikri, Ustaz Amin Jamaluddin dan lain. Insyaallah tidak menghormati dari saya tidak diserahkan satu persatu. Dalam hal ini saya diamanahkan oleh Ustaz Dr. Andes Muhammad Siddiq untuk membacakan sambutan beliau, yang kebetulan beliau sedang lagi di Sulawesi Selatan. Beliau lagi melantik pengurus wilayah Sulawesi Selatan Dewan Dakwah Islam Indonesia. Beliau salam kepada seluruh hadirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baiklah, saya bacakan sambutan Ketua Umum Dewan Dakwah Islamiyah Indonesia, Bapak Dr. Andes Muhammad Siddiq MA. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Belum untuk mendirikan partai baru. Adapun Masyumi didirikan tanggal 7 hingga 8 November 1945 oleh semua ormas Islam yang ada waktu itu, dan semua ormas itu menjadi anggota istimewa, dan juga oleh tokoh-tokoh dan individu massa yang juga menjadi anggota Masyumi. Karena itu BPU PPI harus juga menjajaki dan mengajak ormas-ormas Islam lain yang istiqomah. Perlu dipertimbangkan apakah nama Masyumi harus digunakan. Tidak ada catatan apakah nama Masyumi harus digunakan. Itu semua perlu pendalaman dan survei ilmiah oleh pihak-pihak yang berkompeten.
saudara-saudara, abang-abang saya, senior-senior saya yang dimuliakan Allah. Pada kesempatan ini saya punya pertama tugas sebagai panitia, yang kedua amanah dari Bapak A.M. Saifuddin, Ketua Pembina Dewan Dakwah, untuk membacakan satu pidato yang menurut beliau sangat penting untuk kita dengar semua. Pertama sekali saya menyampaikan bahwa sebagai panitia, barangkali saya merasa hutang saya. Ini atas dorongan, harus saya sebut dorongan yang paling besar adalah dari abang saya, Abdullah Yahya Mahwa. Tadinya beliau berharap terjadi suatu kongres umat Islam, supaya kalau kita membentuk satu partai Masyumi lagi, semua ormas bisa kita undang. Tetapi setelah diskusi-diskusi, nampaknya untuk masa sekarang, untuk melahirkan sebuah partai dengan sistem kongres, agaknya mempunyai hambatan luar biasa. Oleh karena itu, kita ambil momen paling tidak keluarga Masyumi harus bisa bertemu. Dan alhamdulillah utang saya juga terbayar. Dan saya berterima kasih kepada panitia Jakarta bisa menyelenggarakan dengan cepat. Saya harus katakan juga di sini tanpa biaya. Jadi panitia nggak punya uang. Tapi semangat Masyumi apa yang disampaikan oleh Pak Natsir itu adalah mulailah dengan apa yang ada. Karena yang ada itu sudah cukup untuk memulai. Kaum penjajah berusaha sekeras-kerasnya agar umat Islam Indonesia bukan saja tidak tahu politik, tapi harus takut pada politik. Guru-guru kolonial melalui sekolah-sekolah kolonial mendidik bangsa kita bahwa agama dan politik harus berpisah. Tak ada hubungan antara masjid dan negara. Pendidikan yang begitu dimaksudkan untuk mengabadikan kolonialisme Belanda di Indonesia. Sekarang setelah Indonesia merdeka, persoalan dan pengajian kolonial itu harus sudah tidak ada. Setiap warga negara Republik Indonesia ini harus berpolitik, mengerti politik. Tidak sah menjadi warga negara kalau kita menjauhkan diri dari politik. Kalau ada yang menyaksikan kalau Anda takbir, kemudian saya sendiri tidak takbir, seperti yang banyak dilakukan oleh MC misalnya, itu takbir makan yang Allah, takbir ada. Orang yang suruh takbir, dia sendiri tidak takbir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdah, sadaqa wa'dah, wa nasara abdah, wa azza jundah, wa hazama al-ahzab wahdah. Wassalatu wassalamu ala Rasul. Di zaman Rasulullah SAW ada ayat yang terang-terangan menyebut Hizbullah, partai Allah. Di luar partai Allah, Quran menyebut Hizbus Syaitan, partai setan. Hizbullah menurut bahasa milenial adalah ketua umum partai Allah. Anggotanya semua sahabat. Kemudian setelah di Madinah, negara Madinah Al-Munawwarah bukan hanya kota suci, kita sering membonsai Madinah menjadi kota suci, tempat ziarah. Padahal zaman Nabi, Madinah adalah ibu kota negara Madinah Al-Munawwarah yang ketika baru hijrah kawasannya hanya dibatasi oleh Uhud, oleh Jihadi, oleh Khaybar. Tapi ketika Rasulullah wafat, Mekah sudah menjadi bagian daripada Madinah. Yaman sudah menjadi provinsi daripada negara Madinah. Bahasa sekarang, Nabi Muhammad adalah kepala negara. Ada Bapak Dr. Ahmad Yani, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu, Ustaz,
baik para ulama yang hadir pada siang hari ini. Sama-sama tadi kita telah menyaksikan mulai dari acara pembukaan sampai diorama. Sebagaimana tadi telah dikemukakan, sebagian orang juga pakai Kemudin ada menyatakan kalau menyebut mengembalikan nama Masumi itu dianggap sudah nggak laku lagi. Sebagian. Oleh karena itu jangan membawa nama Masumi. Karena Masumi tidak laku. Masumi tidak milenial. Ada sebagian. Tapi kami panitia ternyata tak kalah kami menurunkan Masumi Reborn dari generasi milenial yang banyak memberikan respon. Ini ada generasi milenial bahkan dengan ikhlas membuat video sendiri untuk mendukung yang namanya Masumi Reborn. Tapi kita belum tahu apakah itu hanya sekilas, apakah itu euforia, atau ini akan menjadi kekuatan umat. Oleh karena itu, karena Bang Ridwan ini mau jadi saksi perkawinan cucunya, nah ini tak bisa ditunda-tunda. Cucunya udah telepon terus, tak bisa tunda. Nah ini saudara-saudara, sahabat-sahabat ini, Bapak-bapak, ibu-ibu, dan para narsum, yang pertama, saya memang berasal dari keluarga Masumi. Halo, saya berasal dari keluarga Masumi. Tadi saya mau mengkritik video tadi, tidak disebut sebagai anggota istimewa partai adalah Persis. Bapak saya Persis. catat persis lupa ditulis. Tidak, bukan ditulis di video. Di video. Ya. Yang berikutnya adalah saya punya kesan kenapa terpanggil menjadi sosiologis Masumi sekarang, partainya nggak ada. Yaitu ketika saya di SMA, Masumi udah bubar tahun 60. Saya berteman dengan putranya Haji Ghazali Sakwan, saudara Iqbal. Iqbal memperlihatkan pada saya. Ini ruangannya dulu Muhammad Nasir, kantornya di sini. Waktu saya masih kecil dulu, waktu saya diajak sama kakek saya, sama orang tua saya, saya sempat mengalami ketemu sama Muhammad Nasir, Pak Yunan Nasution. Jadi tokoh-tokoh besar Masumi saya sempat ketemu karena saya cucu dari salah satu pendiri Dewan Dakwah juga, jadi sempat mengalami lah waktu itu saya masih kecil. Kita telah menyaksikan sebagian dari rangkaian acara silaturahmi anak cucu pencinta Masumi. Sebelumnya saya mohon maaf kepada sobat sekalian karena saya tidak bisa mengikuti acara tersebut sampai tuntas. Dikarenakan saya harus mengantar pulang uak saya atau kakaknya ayah saya yang sudah sepuh, dan saya juga bawa ponakan yang cukup aktif, jadi agak kesulitan saya melakukan liputan acara tersebut. Padahal saya sudah meminta waktu kepada Bang Yani untuk bisa saya wawancarai berkaitan tentang Masumi Reborn. Ya, tapi saya sudah punya kontaknya, nanti saya akan hubungi, mudah-mudahan beliau ada waktu dan berkenan untuk kita bisa wawancara lebih dalam tentang ide Masumi Reborn. Tapi nggak perlu khawatir sobat sekalian, karena ada senior saya yang berhasil mewawancari Bang Yani. Jadi nanti saya akan masukkan hasil liputan wawancara teman saya di konten ini. Teman-teman juga bisa mengunjungi channelnya teman saya, senior saya, Bang Andes, di Islam Today ID. Nah, berkaitan dengan acara yang telah saya ikuti sampai break makan siang dan zuhur, saya sedikit akan menceritakan kepada sobat sekalian. Ya, intinya adalah dari acara tersebut adalah mencoba untuk menggali lagi potensi-potensi yang bisa diserap oleh oleh fasilitator. Basisnya adalah keluarga, anak cucu pencinta Masumi, atau yang memang sebelumnya suka dengan partai Masumi, itu coba dihimpun dalam acara tersebut. Memang kita sebagai keturunan dari
anak cucu Masyumi, kita agak sedikit kurang greget karena sebenarnya tujuan kita datang adalah ingin bersilaturahmi, tapi memang silaturahminya dalam konteks kita seperti ditawarkan proposal pendirian partai. Padahal sebenarnya kita berharap itu sebuah silaturahmi yang saling mengenal antara anak cucu pendiri maupun pencinta Masyumi. Nah, kebetulan kakek saya juga salah satu dari anggota pendiri dan juga pendiri Dewan Dakwah selain pendiri Masyumi. Jadi kita tidak bisa menemukan hal itu, saling mengenal. Padahal mungkin banyak potensi yang kalau itu bisa dikedepankan, banyak potensi yang luar biasa dari keturunannya yang bisa menjadikan modal sosial untuk bisa melahirkan ide-ide atau partai baru ke depan yang berbasiskan dengan pemikiran-pemikiran para pendiri bangsa atau para pendiri Masyumi. Ya, tapi ya kita apresiasi positif, mudah-mudahan memang ide baik dalam berjuang di dunia politik sesuai dengan Al-Quran dan hadis, ya mudah-mudahan itu bisa terrealisasi, kita dukung aja. Mungkin saya tidak panjang lebar menceritakan tentang hal itu. Mungkin langsung saja teman-teman bisa menyaksikan wawancara teman saya, senior saya, kepada Bang Yani, salah satu fasilitator Masyumi Reborn. Oke, ya. Selamat menyaksikan wawancara. Kita ini adalah ingin menjawab space yang kosong, ruang yang kosong. Sebagian besar ada, ya kan, yang umat Islam, yang rakyat, yang aspirasi politiknya belum tertampung di dalam wadah partai politik yang ada sekarang ini. Nah, jadi nanti bisa saja kita bisa bersama-sama dengan Bulan Bintang dan partai-partai Islam lain dalam rangka untuk menggalang kekuatan politik umat Islam. Kenapa harus menggunakan kata Masyumi gitu? Ya, karena kita mau memberikan teladan dan contoh. Partai Masyumi adalah partai yang memberikan dedikasi yang cukup luar biasa untuk NKRI dan umat. Partai yang tidak pernah cacat. Ya, memang ada sebagian orang mengatakan, kenapa harus bawa nama Masyumi? Ya kan, tidak laku lagi. Nah, kami ingin membuktikan Masyumi itu masih harum dan dia akan tetap harum sepanjang zaman. Apakah partai Islam yang ada belum cukup atau gimana, Pak? Itu tadi yang saya kemukakan. Partai Islam yang ada iya betul, tapi ada sebagian umat, ya kan. Kalau kita lihat dari hasil pemilu yang kemarin, itu 5 partai, 2 partai yang berbasiskan Islam dan 3 partai yang berasaskan Islam itu hanya mencapai angka tidak melebihi 30%. Artinya ada 50% lagi umat Islam yang belum menentukan pilihannya kepada partai Islam. Nah, oleh karena itu kita ingin mencoba memanggil kembali umat, ya kan, sebagaimana dulu Masyumi memanggil, kita ingin memanggil kembali untuk menentukan pilihan politiknya kepada Masyumi ini. Pak ada bilang bahwa bila dibentuk partai baru nanti akan memecah suara umat Islam, Pak? Oh enggak, tidak ada buktinya. Ya sekarang itu suara umat Islam itu hanya 30 seperti itu. Tidak ada memecah, ini menambah. Jadi ini energi baru, partner baru, ya kan, kawan baru, sahabat baru, partai-partai Islam yang sudah ada. Mas Terakhir, Mas, mungkin Masyumi kan banyak generasi tua. Kira-kira gimana untuk merangkul generasi? Oh enggak, salah. Itulah stereotip, itulah yang dibangun public opinion yang dibangun. Seolah-olah Masyumi itu miliknya generasi. Tidak, itu yang saya kemukakan tadi. Ternyata respon generasi milenial jauh lebih dahsyat daripada generasi tua yang lebih banyak menitik beratkan kepada proses kesejarahan tadi. Kira-kira kapan bisa deklarasi nih kira-kira? Wah, kita kan belum. Ini kan baru reuni, baru silaturahmi, ya kan, baru silaturahim, silaturahwa. Ini nanti kita akan mengajak seluruh komponen-komponen umat Islam bergabung. Nah, nanti yang menentukan adalah pertemuanlah ulama-ulama, tokoh-tokoh, para intelektual Islam. Kapan dan waktunya itu? Ini jelang 2000 pemilu depan, Pak ya? Insya Allah. Kira-kira harapannya apa? Ya insya Allah Masyumi yang akan kita dirikan kembali ini betul-betul mempunyai 3 hal. Yang pertama, lahirkan kembali Masyumi itu. Yang kedua, mengikat kembali suara-suara yang belum masuk ke suara-suara Islam itu, partai-partai Islam. Yang ketiga, meluruskan politik yang transaksional dan pragmatis saat ini. Jadi tagline kita itu Masyumi Reborn, lahirkan. Masyumi Reborn, ikatan. Masyumi Reborn, luruskan.
Allahu Akbar. Ya Sobat Milenial, saya di awal video sempat menyampaikan bahwa saya akan membahas tentang Partai Masyumi. Mungkin intinya saja, Partai Masyumi adalah partai di awal kemerdekaan, partai Islam terbesar karena semua ormas bergabung di sana, dan Partai Masyumi adalah partai kedua perolehan suara pada pemilu pertama yang dilakukan oleh Republik ini, dan banyak tokoh-tokoh pendiri bangsa yang ada di situ, baik dari kalangan NU, Muhammadiyah, Persis, dan lain sebagainya, ormas-ormas besar. Nah, sebenarnya ini partai adalah partai yang luar biasa karena dia konsisten memperjuangkan prinsip-prinsip Islam, syariat Islam yang bisa masuk di dalam konteks berbangsa dan bernegara lewat konstitusi. Nah, partai ini sebenarnya bukan dibubarkan oleh Soekarno karena memang Soekarno melakukan pembubaran, tapi sebelum itu terjadi, Masyumi telah membubarkan diri. Jadi bisa dibilang kalau main bola cantik lah permainannya. Jadi tapi memang isunya memang yang terdengar adalah partai yang dibubarkan oleh Soekarno karena terlibat pemberontakan PRRI. Sebenarnya PRRI itu sendiri adalah sebuah bentuk perlawanan, ketidaksetujuan dengan konsep-konsep Soekarno yang mencoba menggabungkan tiga paham agama, komunis dan nasionalis. Ya, memang sangat dinamikanya sangat atmosfernya sangat luar biasa gimana pertarungan ideologi pada saat itu. Tapi memang nanti untuk lebih detailnya lagi saya akan memutarkan video yang saya ambil dari panitia di akunnya. Di sini sangat jelas detailnya tentang Partai Masyumi, dan memang pertarungan itu masih tetap berlanjut walaupun Masyumi telah bubar sampai saat ini. Dan ini bisa dilihat salah satunya adalah presiden kedua Mr. Sapurdin Prawira Negara itu dari Masyumi sampai saat ini kan posisinya masih tetap bukan presiden ya, bisa dibilang pejabat pemerintahan darurat, padahal kalau kita mau konsisten ya dia bisa kita bilang adalah presiden, karena kalau itu terpotong sebenarnya bangsa Indonesia itu tidak utuh, itu bisa dipertanyakan keberadaannya secara de facto dan de jure. Tapi itulah politik dan itulah kekuasaan, siapa yang berkuasa dia bisa bermain di situ. Nah, mungkin itu penerus yang mengambil ide-ide Masyumi untuk bisa merapihkan lagi sejarah. Nah, seperti itu. Ya, mungkin saya akan tutup juga sekalian video kali ini. Jangan lupa subscribe, terus like, share, dibunyikan loncengnya biar bisa mengikuti konten-konten menarik berikutnya. Ya, saya akhiri. Terima kasih Sobat Milenial telah setia sampai akhir acara video ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye.
Kemerdekaannya pada 3 November 1945 dikeluarkan maklumat pemerintah yang isinya merupakan anjuran untuk mendirikan partai politik. Ini bertujuan untuk menciptakan Indonesia yang bercorak Islam, tetapi dengan memberikan kebebasan penuh pada golongan lain untuk berbuat dan memperjuangkan aspirasi politik sesuai dengan agama dan ideologinya masing-masing. Dengan tekad untuk menjadikan Masyumi sebagai partai tunggal di dalam tubuh umat Islam di Indonesia, membuahkan dua jenis keanggotaan di dalam partai tersebut, yaitu anggota biasa dan anggota istimewa. Anggota istimewa terdiri dari Muhammadiyah, Nahdlatul Ulama, Persatuan Islam atau Persis, Al-Jamiatul Al-Wasriyah, Al-Ittihadiyah, Persatuan Ulama Seluruh Aceh atau PUSA, Al-Irsyad, Perikatan Umat Islam, dan Persatuan Umat Islam. Jumlah anggota Partai Masyumi kemudian terus bertambah, dan Masyumi tetap memperluas pengaruhnya dengan mendirikan berbagai organisasi yang sifatnya otonom, seperti Serikat Tani Islam Indonesia atau STII, Serikat Buruh Islam Indonesia atau SBII, yang tujuannya untuk menyaingi keberadaan Serikat Buruh Komunis, Gerakan Pemuda Islam Indonesia atau GPII, Wanita Islam atau WI, dan Serikat Nelayan Islam Indonesia atau SNII. Pembentukan ranting-ranting sangat masif hingga keberdesaan. Pada tanggal 31 Desember 1950, Masyumi telah tercatat memiliki 237 cabang, 1080 anak cabang, 4.982 ranting, dan kurang lebih 10 juta anggota.
Kini cita-cita ideologi Masyumi telah menjadi semakin kurang diperjuangkan, sehingga membuat para anak cucu dan pecinta ideologi Masyumi merasa perlu menghidupkan spirit perjuangan Masyumi kembali dalam apa yang dinamakan Masyumi Reborn. Suci menyentuh kalbu berjuang, maju serentak membela kebenaran untuk negara, bangsa dan kehormatan. Hukum Allah tegakkan, hukum Allah tegakkan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allah Allah.